Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Halo. Perkenalkan, nama saya Fionita Trunuraini dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam dengan NIM 12220101200 dari Universitas UIN Sunan Gending Jati Bandung. Dan saya berkesempatan di sini untuk melakukan presentasi mengenai bimbingan dan konseling. Pada pagi hari ini, terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menonton video ini dan juga teruntuk dosen saya, terima kasih banyak kepada Bu Neng karena telah mempersilahkan kepada saya untuk melakukan presentasi secara online pada pagi hari ini. Tentu, tema yang akan kita bahas ini mengenai bimbingan dan konseling, tetapi menjurusnya atau menjurus ke arah yaitu ada dasar dan juga ada prinsip dan juga ada pendekatan dalam bimbingan dan konseling. Nah, mencukup tiga pokok ini teman-teman. Kita akan belajar bersama-sama pada pagi hari ini dan jangan lupa untuk tonton video ini sampai selesai karena banyak manfaat yang akan kita dapatkan dari menonton video ini. Terima kasih sebelumnya dan jangan lupa untuk tonton sampai akhir. Sebelum kita ke materi dasar, prinsip, dan juga pendekatan bimbingan dan konseling, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu bimbingan dan konseling. Nah, bimbingan dan konseling ini merupakan rangkaian proses kegiatan yang fokus utamanya itu untuk memberi bantuan gitu secara tatap muka atau secara face to face yang diberikan oleh seorang konselor untuk membantu dan menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi oleh klien atau konseli gitu, agar dapat memahami dirinya, menentukan pilihannya, dan dapat menyesuaikan diri sesuai dengan dirinya, kebutuhannya, dan juga kedepannya akan melakukan hidup yang bahagia dan bersyukur tentunya. Itu yang disebut juga dengan bimbingan dan konseling. Baik, kita membahas materi yang pertama yaitu ada dasar atau asas dari bimbingan dan konseling. Nah, asas atau dasar merupakan landasan untuk melakukan suatu kegiatan yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan kegiatan tersebut dilaksanakan. Begitupun dengan layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling. Nah, jadi dasar atau asas ini merupakan awal dari sebuah permasalahan itu terjadi gitu. Jadi dasarnya ada awalannya dari konsep yang akan kita buat ini pasti akan ada dasarnya dulu, awalnya dulu gitu, permulaan. Nah, ini ada disebut juga dengan dasar. Nah, di dalam ini ada yang dimaksud dengan konseli dan ada juga dengan konselor. Nah, aku ibaratkan ya, misalkan dia ini adalah konselor dan ini adalah konseli. Nah, jadi konselor ini merupakan seorang ahli dalam hal bimbingan dan konseling. Dia ini orang yang dapat mewawancarai siapapun yang memiliki masalah gitu. Ini disebut juga dengan konselor. Dan di sini ini ada konseli. Konseli ini merupakan orang yang mempunyai masalah, ingin diwawancarai gitu. Ini ada konseli. Istilahnya ya, misalkan saya ini memiliki banyak masalah gitu. Nah, dan saya ini ingin memecahkan masalah, maka saya pergilah ke konselor karena dia memiliki banyak pengetahuan mengenai bimbingan dan konseling, mengenai solusi yang akan terjadi gitu. Dia akan menceritakan bagaimana cara yang lebih baik ke depannya kepada si konseli ini. Nah, konseli ini juga berhubungan ya dengan klien gitu. Jadi ada hubungannya juga dengan klien. Klien ini adalah orang yang ingin berkonsultasi dengan konselor gitu. Konselor ini seperti guru lah ya, guru dijadikan sebagai contoh lah gitu untuk seseorang yang memiliki masalah begitu. Baik, adapun beberapa asas dalam bimbingan dan konseling menurut Prayitno pada tahun 1997, diantaranya yang pertama ada asas kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaan ini merupakan segala yang disampaikan konseli kepada konselor harus dijaga kerahasiaannya. Jadi harus saling percaya satu sama lain dan juga saling terbuka. Dan juga konselor berkewajiban penuh memelihara dan menjaga semua data dan kerahasiaan sehingga konseli dapat merasa aman. Nah, jadi di dalam asas kerahasiaan ini terdapat rahasia tentunya. Jadi
konseli ini kan memiliki masalah, memiliki rahasia, dan dia mencurahkan rahasianya itu kepada konselor. Nah, dan sebagai konselor, kita tidak boleh menyebarkan informasi-informasi data-data dari konseli gitu. Kita cukup memendamnya dan hanya memberikan solusi kepada konseli begitu. Lalu, yang kedua, ada asas kesukarelaan. Nah, asas ini dengan sukarela konselor membantu memecahkan masalah, dalam arti tidak ada unsur keterpaksaannya kepada konselor, sehingga adanya kesukaan dan kerelaan konseli dan konselor, maka akan terjalinlah kerjasama yang demokratis. Jadi adanya kesukarelaan gitu, adanya saling care, saling ingin membantu gitu, rela gitu, ikhlas gitu. Jadi konselor ini memiliki keikhlasan untuk membantu konseli begitu. Ini juga ada asas kesukarelaan. Lalu yang ketiga ada asas keterbukaan. Nah, asas keterbukaan ini yaitu konselor ataupun konseli hendaknya harus dapat bersikap terbuka dan menjauhi kepura-puraan, terutama dalam memberi keterangan ataupun menerima informasi dari luar. Konselor hendaknya membuat konseli terbuka, dalam artian konselor ini harus terlebih dahulu bersifat terbuka dan tidak pura-pura gitu, agar konseli ini tidak berbuat demikian. Nah, dalam asas keterbukaan ini, misalkan nih konseli ini hanya diam saja, dia tidak mengutarakan permasalahan atau problem uh, yang dia ingin dia bimbingkan gitu. Nah, dan sebagai konselor ini harus membuat masukan gitu, dia juga harus terbuka, harus enjoy. Konselor ini harus lebih dulu terbuka mengenai masalah-masalahnya, sehingga konselor ini secara tidak langsung akan masuk gitu, akan nyambung gitu. Dia juga akan mengeluarkan keterbukaannya, nggak pura-pura, dia akan mengeluarkan ekspresi-ekspresi yang selama ini diembannya begitu. Itu di dalam asas keterbukaan. Lalu ada asas kekinian. Nah, asas kekinian, jadi layanan bimbingan dan konseling adalah layanan yang menangani masalah-masalah yang dihadapi sekarang atau masa kini, walau tak dapat dipungkiri bahwa proses konseling itu menjangkau dimensi masa waktu sekarang dan masa yang akan datang. Tapi itu tak dapat mempengaruhi perubahan jika sudah lama terjadi. Maka konselor hanya berupaya mengarahkan dan membantu konseli untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya sekarang. Nah, jadi dalam asas kekinian ini, misalkan ya ada seorang konseli memiliki masalah sekitar 5 atau 6 tahun yang lalu, dan dia baru mengkonsultasikannya ini sekarang-sekarang gitu. Sedangkan dulu dia tidak melakukan bimbingan gitu atau konseling. Nah, ini sebuah kesalahan ya, teman-teman. Memang tidak ada batasan dimensi waktu, tetapi nantinya tidak akan ada perubahan gitu, karena itu sudah lama sekali, sudah 6 tahun atau 5 tahun gitu. Perbaikannya juga pasti akan sangat lama dan tidak efisien lah gitu. Nah, jadi asasnya ini ada asas kekinian, dalam artian ya asas ya di masalah-masalah yang dihadapi pada masa kini gitu. Ketika dia memiliki masalah dan tidak mempunyai solusi, dia bingung, maka langsung saja kita akan melakukan konselor gitu, kita pergi ke konselor begitu. Nah, di konselor ini akan langsung diberikan masukan-masukan, dan tentu saja konselinya juga akan langsung, oh iya kesalahan saya di sini, saya akan langsung memperbaikinya begitu. Jadi yang kini ya, yang beberapa hari yang lalu lah gitu. Nah, lalu yang kelima ada asas kemandirian. Kembali lagi pada tujuan umum bimbingan dan konseling, yaitu konselor berusaha menghidupkan kemandirian di dalam konseli. Kemandirian itu ditunjukkan dengan konseli mengenal dan menerima diri sendiri dan lingkungannya, mampu mengambil keputusan dan mengaktualisasi diri. Nah, jadi asas kemandirian. Adanya kemandirian di dalam seorang, misalkan konseli ini jarang untuk mandiri gitu, selalu bergantung kepada orang lain. Memang kita tidak bisa hidup sendiri gitu, kita
dapat memiliki pasangan atau lain sebagainya bersama orang tua, tapi ada kalanya kita harus mandiri, bisa menyesuaikan diri sendiri istilahnya gitu. Jadi asas kemandirian ini juga perlu ditingkatkan oleh konseli gitu, supaya dia bisa mengaktualisasikan dirinya, bisa mengekspresikan dirinya sendiri gitu tanpa mencontoh orang lain. Lalu ada yang keenam ya, ada asas kegiatan. Nah, asas ini menghendaki agar konseli berpartisipasi aktif dalam proses konseling. Dalam hal ini, konselor hendaknya berupaya mendorong konseli untuk aktif dan berpartisipasi dalam setiap sesi konseling yang dilaksanakan. Misalnya, konseli harus melaksanakan tugas-tugas yang diberikan konselor dalam rangka mencapai tujuan konseling yang tetap ditetapkan. Nah, adanya asas kegiatan. Jadi, kalau kita hanya diam saja, tidak bergerak, ataupun tidak melakukan kegiatan ketika sedang masalah, maka kita akan cenderung, aduh saya banyak masalah dan lain sebagainya gitu. Nah, alangkah baiknya kita melakukan kegiatan-kegiatan yang disarankan oleh konselor gitu, selagi itu baik, positif untuk diri kita sendiri. Lalu yang ketujuh ada asas kedinamisan. Nah, asas ini menghendaki agar isi layanan bimbingan dan konseling tidak statis, tidak hanya diam, tetapi harus bergerak gitu, berkembang dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dari waktu ke waktu sampai terjadi perubahan sikap dan perilaku konseli yang lebih baik. Nah, jadi ya kata saya tadi, kalau dinamis itu seperti kita banyak waktu luang nih gitu, isilah dengan kegiatan-kegiatan yang positif gitu, jangan hanya diam saja. Itu dari asas kedinamisan. Lalu yang kedelapan ada asas keterpaduan. Nah, asas ini berupaya memadukan berbagai aspek dari individu yang dibimbing dan juga memperhatikan keterpaduan isi dan proses layanan yang diberikan sehingga tidak bertentangan dengan aspek layanan lain. Hendaknya adalah kerjasama, saling menunjang, terpadukan, dan harmonis. Suasana ini diharapkan dapat lebih menambah kondisi dan kondusif dalam membantu penanggulangan masalah konseli. Jadi adanya terpadu antara konseli dan juga konselor begitu ya. Nah, lalu yang kesembilan ada asas kenormatifan. Asas ini menghendaki agar seluruh kegiatan bimbingan dan konseling tidak bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku bagi individu dan lingkungan. Nah, jadi dalam asas kenormatifan ini, kita ini konseling ini tidak boleh bertentangan dengan nilai dan norma yang ada di lingkungan, di masyarakat gitu. Jadi harus tetap netral ya. Lalu yang ke-10 ada asas keahlian. Nah, asas ini menghendaki agar layanan bimbingan dan konseling diselenggarakan atas kaidah-kaidah profesional, dalam artian bahwa untuk mencapai hasil yang diharapkan, maka konselor harus memiliki pendidikan keterampilan yang memadai serta sikap dan kepribadian yang sesuai dengan profesinya sebagai konselor, sebagai seorang ahli gitu. Nah, dalam ahli ini, jadi seorang konselor ini perlu memiliki pengetahuan pendidikan yang lebih mendalam mengenai bimbingan dan konseling. Teori-teorinya dia harus mengetahui, sehingga apabila ada konseling dia bisa menanganinya dengan baik begitu. Nah, lalu ada asas alih tangan ya. Yang ke-11 ada asas alih tangan. Asas ini menghendaki agar konselor menyadari keberadaan dan keterbatasannya. Misalnya, masalah yang dihadapi konseli sangat dalam dan sulit terselesaikan. Maka dalam hal ini, konselor perlu mengalihkan tangannya konseli kepada konselor lain atau pihak yang lebih ahli dalam menangani masalah yang sedang dihadapi konseli. Nah, jadi dalam asas alih tangan ya namanya. Misalkan seseorang ini, misalkan Abi, dia ini memiliki masalah yang sangat berat, dia istilahnya di luar dari jangkauan si konselor gitu, dia memiliki masalah yang sangat berat, dia bingung gitu, sedangkan dia konsultasi kepada konselor yang pertama ini tidak menemukan jawaban, maka oleh si konselor ini dipindahkanlah dia ke konselor yang kedua gitu, yang lebih ahli istilahnya. Jadi dialih tangankan, si Abi ini dialih tangankan kepada konselor yang kedua supaya dia menemukan pemecahan masalahnya begitu.
Lalu yang terakhir ada asas Tutwuri Handayani. Nah, asas ini menghendaki agar layanan bimbingan dan konseling secara keseluruhan dapat menciptakan suasana yang kondusif, yang penuh dengan rasa keteladanan, rasa aman, dan nuansa yang membangkitkan motivasi agar konseli berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi ada asas Tutwuri Handayani begitu. Nah, jadi intinya itu, asas atau dasar ini terdapat banyak dorongan yang bisa dilakukan konselor kepada konseli gitu, dalam hal yang positif tentunya, dan juga bertujuan supaya konseli bisa menentukan jalan hidup yang lebih baik, dan nanti kedepannya konseli ini akan melakukan hidup yang bahagia, menentukan pasangan, dan juga istilahnya hidup bahagia di dunia dan akhirat. Amin 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 ya robbal alamin. Itu mengenai asas atau dasar dari bimbingan dan konseling. Baik, sekarang kita lanjut kepada materi yang kedua, yaitu ada prinsip dari bimbingan dan konseling. Nah, prinsip ini berasal dari kata prinsip pra, yang artinya permulaan dengan suatu cara tertentu yang melahirkan hal-hal lain, yang keberadaannya ini tergantung dari pemula itu sendiri. Jadi prinsip ini merupakan sebuah pemula, awalan gitu, awalan dari akan adanya sebuah tujuan, maka akan ada awalannya dulu, prinsipnya dulu, tahap-tahapannya dulu gitu. Nah, berkenaan dengan ini, Yusuf dan Nur Ihsan pada tahun 2008 mengemukakan beberapa prinsip dasar yang dipandang sebagai pondasi atau landasan bagi layanan bimbingan. Prinsip-prinsip ini berasal dari konsep-konsep filosofis tentang kemanusiaan yang menjadi dasar bagi pemberian layanan bantuan atau bimbingan, baik itu di sekolah maupun di luar sekolah. Nah, adapun prinsip-prinsipnya sebagai berikut. Yang pertama, ada bimbingan diperuntukkan bagi semua individu, atau disebut juga dengan guidance is for all individuals. Nah, prinsip ini berarti bahwa bimbingan diberikan kepada semua individu atau peserta didik, baik yang bermasalah maupun yang tidak bermasalah, baik itu pria, baik itu wanita, anak-anak, anak-anak sekolah gitu, terus ada orang tua, remaja maupun dewasa, dan lain-lain. Yang kedua, ada bimbingan bersifat individualisasi. Setiap individu bersifat unik ya, berbeda dengan satu sama lain, tentu berbeda ya. Dan melalui bimbingan individu dibantu untuk memaksimalkan perkembangan keunikannya tersebut gitu. Nah, yang ketiga ada bimbingan menekankan hal yang positif. Dalam kenyataan masih ada individu yang memiliki perspektif yang negatif terhadap bimbingan, karena bimbingan ini dipandang sebagai salah satu cara yang menekankan aspirasi. Lalu yang keempat, ada bimbingan merupakan usaha bersama. Bimbingan bukan hanya tugas atau tanggung jawab konselor, tapi juga tugas guru-guru, kepala sekolah, mereka sebagai teamwork terlibat dalam proses bimbingan dan konseling. Lalu yang kelima, ada pengambilan keputusan merupakan hal yang esensial dalam bimbingan. Bimbingan dan konseling diarahkan untuk membantu individu agar dapat melakukan pilihan dan mengambil keputusan. Bimbingan dan konseling ini mempunyai peranan untuk memberikan informasi dan nasihat kepada individu, yang itu semua sangat penting baginya dalam mengambil keputusan. Lalu yang keenam, ada bimbingan berlangsung dalam berbagai setting atau adegan kehidupan. Pemberian layanan bimbingan tidak hanya berlangsung di sekolah, tetapi juga di lingkungan keluarga, perusahaan, atau industri, lembaga-lembaga pemerintah atau swasta, dan masyarakat pada umumnya. Adapun beberapa tambahan dari prinsip menurut Biasko Samsudin pada tahun 2009, yaitu yang pertama ada bimbingan dan konseling menekankan nilai-nilai positif. Bimbingan dan konseling merupakan upaya memberikan bantuan kepada konseli untuk membangun pandangan positif dan mengembangkan nilai-nilai positif yang ada pada dirinya dan juga lingkungannya. Lalu ada program bimbingan akan berlangsung secara efektif apabila ada upaya kerjasama antar personal sekolah, juga dibantu oleh personal dari luar sekolah seperti orang tua atau spesialis. Lalu yang ketiga ada bimbingan berasumsi
bahwa individu, termasuk anak-anak, memiliki hak untuk menentukan sendiri dalam melakukan pilihan gitu. Jadi anak-anak ini bebas lah ingin berekspor menjadi apa gitu. Lalu yang keempat atau kelima, bimbingan ditunjukkan kepada perkembangan pribadi setiap anak, baik menyangkut aspek akademik, sosial, pribadi maupun vokasional begitu. Nah, ada juga menurut Peters dan Fatwell. Jadi ini di lingkungan sekolah ada prinsip-prinsipnya. Yang pertama ada bimbingan ditunjukkan bagi semua siswa. Yang kedua, bimbingan membantu perkembangan siswa ke arah kematangan. Yang ketiga, bimbingan merupakan proses layanan bantuan kepada siswa yang berkelanjutan dan terintegrasi. Lalu yang keempat, ada bimbingan menekankan perkembangan potensi siswa secara maksimum. Yang terakhir, yang kelima, guru merupakan CO fungsionaris dalam proses bimbingan. Nah, itu mengenai prinsip-prinsip dalam bimbingan dan konseling. Baik, kita ke materi yang terakhir, yaitu ke materi yang ketiga, yaitu mengenai pendekatan dalam bimbingan dan konseling. Menurut KBBI, pendekatan adalah proses, perbuatan, dan cara mendekati, usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan yang diteliti. Jadi, dapat dikatakan pendekatan ini adalah cara pandang yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain guna melakukan hubungan penelitian. Itu disebut juga dengan pendekatan. Jadi istilahnya adanya saling keterkaitan gitu, adanya pendekatan. Adapun menurut Mirik pada tahun 1993 mengemukakan 4 dasar dalam bimbingan dan konseling. Yang pertama ini ada pendekatan krisis. Pendekatan krisis ialah usaha pendekatan yang dilakukan konselor kepada individu yang memiliki masalah. Di sini, pihak BK menunggu konseli datang menghadapinya, kemudian pihak BK akan membantu menangani masalah yang dihadapi oleh konseli. Itu yang pertama ada pendekatan krisis. Lalu yang kedua ada pendekatan remedial. Nah, pendekatan remedial adalah usaha pendekatan yang dilakukan konselor kepada individu yang mengalami kesusahan. Dalam hal ini, konselor membantu konseli untuk menghilangkan kesusahan-kesusahan yang dialami konseli dengan mengubah perilaku individu yang menyebabkan kesusahan dalam dirinya tersebut gitu. Lalu yang ketiga ada pendekatan preventif. Nah, pendekatan preventif ini adalah usaha pendekatan yang dilakukan konselor kepada individu atau kelompok untuk mencegah atau mengantisipasi berbagai permasalahan agar permasalahan tersebut tidak sampai terjadi pada individu atau kelompok tersebut. Misalnya dalam dunia pendidikan, diadakannya seminar tentang bahayanya narkoba kepada siswanya. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar jangan sampai para siswa ini terjerat masalah narkoba. Lalu yang keempat ada pendekatan perkembangan. Nah, usaha pendekatan ini dilakukan konselor kepada individu untuk mengembangkan potensi yang dimiliki individu. Dalam hal ini, pihak konselor akan membantu individu, memudahkan individu dalam mengembangkan potensi dirinya yang dimilikinya gitu. Adanya perkembangan dalam diri konseli gitu. Nah, adapun nih beberapa tambahan mengenai pendekatan ya, menurut Iis Haryati dan Gerald Corey pada tahun 2005 mengemukakan bahwa pendekatan dalam bimbingan dan konseling ini ada beberapa hal. Yang pertama ada pendekatan psikoanalitik ya. Yang pertama ada pendekatan psikoanalitik. Nah, pendekatan psikoanalitik ini yang diterapkan dalam bimbingan dan konseling dilakukan untuk mengatasi gangguan-gangguan psikis. Meskipun dalam kerangka besar, bimbingan konseling dilakukan tidak selalu berkaitan dengan kesehatan mental, tetapi paradigma berpikir yang dibangun dengan masalah kesehatan mental. Nah, lalu yang kedua ada pendekatan eksistensial humanistik. Nah, pendekatan ini berfokus pada sifat dari kondisi manusia yang mencakup kesanggupan untuk menyadari diri,
kebebasan untuk menentukan nasib sendiri, kebebasan dan tanggung jawab, kecemasan sebagai suatu unsur dasar, pencarian makna yang unik di dalam dunia yang tak bermakna ketika sendirian dan ketika berada dalam hubungan dengan orang lain, keterhinggaan dan kematian dan kecenderungan untuk mengaktualisasi diri gitu. Lalu yang selanjutnya ada pendekatan client centered. Nah, client centered ini merupakan salah satu teknik bimbingan konseling yang bertujuan untuk membantu memberikan dorongan kepada klien agar dapat memikirkan sendiri dan mencari solusi permasalahannya sendiri, serta menegaskan adanya aktualisasi diri yang difokuskan pada petanggung jawab dan kapasitas klien untuk menentukan jati dirinya sendiri. Lalu ada pendekatan Gestalt. Nah, pendekatan Gestalt ini merupakan salah satu pendekatan yang berpendapat bahwa individu ini memiliki permasalahan karena menghindari masalah yang dihadapi. Sebagian besar individu berpikir secara ambigu atau menghindari permasalahan dan pengakuan tentang bagaimana dunianya. Lalu yang terakhir ada pendekatan realitas. Nah, konseling realitas adalah salah satu pendekatan konseling yang berfokus pada masa sekarang dan masa depan ya, tidak masa lalu, maka lupakanlah ya masa lalu. Hal ini dikarenakan pandangan pendekatan realitas mengenai manusia bahwa masa lalu bersifat lampau dan tidak dapat diulang maupun diubah. Nah, itu teman-teman dari berbagai banyaknya pendekatan dalam bimbingan dan konseling. Baik, kita di penghujung, kita di akhir ya. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Teruntuk teman-teman, terima kasih banyak. Dan juga kepada Ibu Neng, terima kasih juga sudah menonton video ini. Motonya atau kesannya yaitu hiduplah dengan bahagia, berpikir positif walaupun memiliki banyak masalah, tetapi jangan overthinking, tapi berpikirlah positif. Itu yang dikatakan oleh guru saya, yaitu Bu Neng. Terima kasih atas semuanya. Mohon maaf sekali apabila ada banyak kesalahan dalam ucapan saya, dalam video-videonya, editannya, dan lain sebagainya. Mohon dimaklumi teman-teman. Dan juga jangan lupa dengan yel-yel YouTube, yaitu jangan lupa di like, di komen, di subscribe, dan juga di share ke teman-teman yang lain ya. Terima kasih banyak atas waktu luangnya telah menonton video saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, annyeong.